Halo, bestinya kata Ani. Besti, sidang kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan pencucian uang alias TPPU yang menyeret nama Nikita Mirzani dan Reza Gladys kembali digelar. Tapi kali ini bukan cuma soal hukum, drama, emosi, dan air mata ikut tumpah di ruang sidang loh besti. Nah, agenda sidang Kamis 7 Agustus 2025 kemarin adalah kesaksian dari Dr. Samira alias Doktif yang namanya juga ikut terseret dalam pusaran konflik. Tapi salah satu yang jadi gonjang-ganjing warganet adalah momen saat Nikita meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutar rekaman suara yang disebut-sebut bakal bikin Reza ketar-ketir. Tapi sayangnya Hakim menolak permintaan tersebut. Alasannya karena rekaman itu dianggap nggak relevan dengan pokok perkara yang sedang dibahas. Dia juga diminta buat melaporkan bukti ke pihak kepolisian kalau memang dianggap sangat krusial. Biarpun Nikita sempat berkali-kali memohon, tapi keputusan Hakim udah bulat dan gak bisa lagi dirubah. Sebelum saya duduk di sebelah kuasa hukum saya, izinkan saya memutar kotak rekaman. Sejak awal persidangan, manakala ada transaksional dalam perkara ini, baik itu melibatkan orang dalam maupun orang luar, silahkan secepatnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan saudara untuk kali ini juga mau menyampaikan, majelis sudah menyampaikan, silahkan disampaikan oleh saudara kepada yang berwajib. Biar secepatnya ditangani, tidak berlama-lama, kan begitu. Izin bicara yang mulia. Cukup begitu ya. Kalau berkenaan dengan pembacaan ini, majelis sudah. Izin bicara yang mulia. Percuma lapor polisi yang mulia, pasti ditanganinya lama. Kecuali saya dilaporin. Jadi cukup ya, silakan duduk di samping penasihat hukum. Beri saya waktu untuk memutarkan rekaman. Tidak ada kesempatan. Penasihat hukum tolong diam ya. Gak berhenti sampai di situ, drama panas berlanjut saat Doktif memberikan kesaksiannya. Oleh jaksa penuntut umum alias JPU, dia dicecar pertanyaan terkait isi chat dengan Nikita. Tapi tiba-tiba aja emosi wanita yang akrab disapa Nyai itu meledak besti. Sambil marah-marah, Nikita menuding JPU memotong secara sepihak kesaksian Doktif. Gak lama kemudian, suasana ruang sidang mendadak ricuh sampai-sampai Hakim terpaksa menunda jalannya sidang selama beberapa jam. Agar saksi bisa mengatakan maksud dari percakapan, aku baru lihat ibu hajar Dr. Reza Gladys. Apa yang dimaksud dengan dari terdakwa itu? Apa yang dimaksud dari omongan terdakwa itu tentang menghajar Dr. Reza Gladys? Kalau untuk itu mungkin bisa ditanyakan ke terdakwa, tapi kalau menurut saya aura-aura si Kim ini harusnya sadar diri, gitu, bukan tambah Sebentar, saksi dijawab pertanyaan saya. Yang saya tanyakan, tunggu yang mulia, penasehat hukum. biar dia bicara dulu loh, Tolong dia. Diam. Bisa diam itu. Jadi kalau nggak bisa diatur ya, kita skor dulu ini. Waktu kita ini terbatas, begitu ya. Kita perlu menjaga kesehatan semuanya. Kan begitu. Tolong diam semua ya. Tolong diam.
tolong dia. Ya. Silakan saksi ya, ya. Saksi menjawab yang ditanya, begitu ya. Bisa diam nggak sih? Kita ingatkan semua ya. Bisa diam nggak ini? Kalau tertutup terdakwa. Sidang respon dilanjutkan setelah jam 1 sidang. Anyway, kekecewaan juga dirasakan oleh Doktif yang merasa kalau dirinya nggak mendapat kesempatan maksimal untuk memberikan kesaksian. Dia juga buka-bukaan soal uang 20 miliar yang diduga pernah akan diberikan oleh Reza Gladys agar Doktif nggak memberikan review jelek terhadap produknya. Ya, hari ini Doktif berbicara dan kalian yang akan menilai apakah ada ketidakkonsistenan ucapan Doktif dari awal hingga sekarang. Ya, karena orang yang berbohong dia akan lupa guys dengan apa yang dia ceritakan sebelum-sebelumnya. Doktif bercerita itu ya emang apa adanya. Kalau chat ya chat biasa, terus Doktif harus menghafalkan isi dari chat ke orang-orang kan nggak mungkin. Gitu. Jadi ya kalian bisa lihat tadi seperti apa ya. Bang Caca sesuai dengan BAP kita ya, memang begitu fakta yang sebenarnya. Jadi tujuan Doktif itu ya supaya kalian tuh jadi masyarakat yang lebih hati-hati memilih skincare. Berapa ratus miliar uang kalian tuh uang loh untuk membeli skincare dengan kualitas dong yang dijual dengan nama dokter. Dan pelakunya ya Rajo dan Ratu Flexing ya dua ini nih terutama nih. Gitu loh. Ya itu aja karena masyarakat Indonesia tuh kan berpikir wah yang jual dokter nih pasti bagus nih. Belum tentu guys, tuh dia Raja dan Ratu Flexing gimana? 120 sampai 150 miliar sebulan di Kalodan. Dan begitu juga kagetnya pada saat dia menyetujui untuk memberikan 20 miliar itu ya. 2 juta dolar Singapura. Iya, 2 juta dolar Singapura. Lali lah, 20 berapa tuh? Kalkulator sekarang cari kalkulator berapa tuh ya? Udah, itu kita kaget banget. Dan itu Doktif tunjukin ke teman-temannya, Doktif gila nggak ini Reza ini? Bisa loh dia ngasih uang segini untuk apa? Gitu. Jadi nggak ada Doktif tutupin. Gitu. Dan akhirnya kenapa yang terjadi? Kan Doktif cuekin, nggak peduli. Gitu. Mungkin yang jadi pemikiran Doktif, gila ya kok bisa ya? Cuma itu, Doktif menegaskan kalau memang pihak Reza dan suaminya yang selalu berusaha menghubunginya. Jadi, isu kalau dirinya terlibat sindikat pemerasan para owner skincare nggak terbukti adanya. Dia juga sempat menyinggung sejumlah pihak termasuk SS yang diduga kuat Sela Saukia sambil ngasih gestur yang menohok banget loh, Ya, Besti. dikirim ya kalau Doktif dibayar. Kalau produk berbahaya, tapi juga Doktif dibayar, maka Doktif akan ranking menjadi yang bagus. Salah satu contohnya kemarin digiring oleh si Sunyo di podcastnya itu produk dari Cindy Samuel Glam Shine, dan akhirnya diklarifikasi sendiri oleh Kim Del, ya kan? Nah, bahwa itu semua tidak benar. Ya, dengan 1 jam baru dibayar 1,5 miliar, tapi diaminin juga ya. Alhamdulillah lah ya, tadi lumayan bayar ya, lumayan juga sih, gitu kan? Itu semua bohong. Jadi memang dia itu salah satu cerita dari agensi buzzer yang memberitahu ceknya dari asistennya dari BRG ya untuk menyerang Doktif melalui agensi buzzer itu ada semua. Inisialnya S. Nah, itu siapa? Inisialnya S. Jadi gunakan konten ini untuk menyerang Doktif. Tapi agensi buzzer itu nggak mau. Jadi ini memang berarti kan mereka ini tidak ada niat untuk memperbaiki produknya. Yang mereka lakukan menyerang Doktif dengan berbagai macam cara. Dia emang licik, makanya Doktif bilang, Doktif nggak mau ketemu karena Doktif tahu banget siapa mereka, termasuk si SS ini ular gitu loh. Makanya Doktif bilang, ini kalian kan lihat ini cincinnya Doktif apa ini? Cincinnya Doktif ini apa? Ular kan? Bagusnya ditaruh di mana? Di sini ya, di ular tangannya Doktif. Apa di sini menurut kalian ya? Bagusnya di mana? Apa di sini? Ya, jadi bukan ular di tangannya Doktif. Kuncinya semua tuh udah di tangannya Doktif. Doktif sih berharap ular kamu di sini ya, tauhid ya, ingat mati. Udah ya, tobat kamu. Jangan terus di sini terus, jangan. Ular kamu pindah sini loh, ya. Kira
injak mati. Nah, salah satu tim kuasa hukum Doktif, Agustinus Nahak, punya pandangan yang gak kalah menarik terkait kasus Nikita dan Reza. Dia bilang bahwa sejak awal memang gak ada yang namanya pemerasan, seperti yang sekarang dituduhkan. Dia juga menyebut kalau Dr. Oki Pratama dan juga Doktif adalah saksi kunci yang mungkin bisa membuat sidang Nikita menuju ke arah yang gak terduga. Mana ada korban yang mau menghubungi pelaku gitu kan. Jadi ini sebenarnya bisnis, ini ada kerjaan. Dokter Oki adalah saksi kunci, saksi mahkotanya di terjadi, termasuk Doktif. Dan keterangan mereka bukan hanya mengarahkan berbalik, tapi menuju kepada pelapornya. Bahwa ternyata apa yang dilaporkan itu kan tidak benar. Mana ada pemerasan, ada yang namanya pengancaman. Yang ada mereka ketawa-ketawa. Dan itu ada tawar-menawar. Gua kasih kerjaan setahun, tapi kita minta 5M, diturunkan jadi 4. Bayar 2 kali ya. Tawar menawar, mana ada pengancaman pakai tawar menawar. Setelah momen emosional dan adu argumen di ruang sidang, kini giliran tim kuasa hukum Reza Gladys yang angkat bicara. Selain menyayangkan sikap Nikita yang dianggap nggak menghormati persidangan, mereka juga menuding ada skenario yang berusaha dimainkan oleh Nikita. Waduh, kira-kira apa ya Besti? Udah kayak sinetron aja nih, banyak banget episodenya. Karena jika kita lihat saat ini, dakwah ini penuh dengan episode demi episode skenario yang mau dimainkan ya. Gitu. Seperti hari ini kan kita lihat ya bahwa sidang sampai jam 5 hanya sampai jam 4 hanya satu saksi. Kemudian ada permintaan dari Rutan maupun dari penasihat hukum dan terdakwa untuk dia melakukan pengobatan, katanya ada gangguan di dalam saraf dan gangguan dalam. Nah kenyataan ini dia bermohon sehingga hakim memperhatikan sebagai kemanusiaan ya sudah. Hanya di sini diberi kesempatan untuk pemeriksaan dari jam 7 sampai jam 21. Padahal drama ini menginginkan bagaimana supaya ini bisa ditangguhkan penahanan, memperlambat supaya ini proses yang ternyata lagi memberi kesempatan 5 jam. Nah ini satu drama episode yang memang merugikan oleh merugikan terdakwa ini. Minggu depan kita nggak tahu episode lagi. Minggu lalu itu masalah rekaman. Minggu ini masalah izin untuk berobat. Ya memang episode demi episode kita ikuti tiap minggu. Memang ini mengasihkan memang. Ini di luar skenario, tapi bisa muncul semua episode-episodenya. Nah, gak kalah mengejutkan, Satria Mulia mengaku khawatir kalau Nikita Mirzani tetap aja bersikeras dalam persidangan karena apa yang dilakukan oleh Niki bisa-bisa justru berbalik buat dia jadi rugi. Apalagi kalau sampai JPU yang seolah sering jadi bulan-bulanan akhirnya mungkin ikut ngelaporin Nikita dalam kasus yang berbeda. Saya makin deg-degan karena saya khawatirnya lihat kembali lagi ke masa tahanan Niki, ya kan? Ini lawyer tuh banyak banget ngomong ke saya, ini Niki 12 tahun nih tuntutannya, vonisnya bisa 8 tahun. Kenapa? Karena orang tuh melihat Niki ngamuk terus gitu, itu efeknya ke dia. Jadi kasihan ke dia sebenarnya. Niki merasa banyak dukungan, jadi dia gitu loh. Ya saya berdoa aja supaya JPU tidak melaporkan Niki di kasus lain karena itu nanti akan menjadi pencemaran dan ITE lagi kan jadinya, gitu aja takutnya gitu. Apalagi kalau JPU yang melaporkan pasti dia dekat dengan instansi nanti nambah lagi masa hukuman Niki gitu. Itu aja yang dikhawatirkan gitu. Kalau bisa jangan sebenarnya. Aduh Besti, satu aja belum selesai. Bayangin kalau emang ada laporan lain, bisa makin panjang deh nih episodenya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.